FM Salbrik Radio, selalu terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Aku doain kalian semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, balik lagi nih bareng aku Salsabila Pramesri yang tentunya yang bakal nemenin kalian semua selama 7 menit ke depan hanya di Salbrik Radio, selalu terupdate. Dan kali ini guys, aku mau ngasih tahu ke kalian semua gimana keseruan pada pertemuan keempat. Dan ini adalah pertemuan yang berbeda ya guys. Jadi Pak Adi tidak menjelaskan atau memberikan materi kepada kita semua, akan tetapi ada pemaparan materi dari kelompok 1. Yeay. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, seperti pada pertemuan biasanya, ada 3 orang yang maju ke depan untuk memaparkan siarannya. Nah, yang pertama itu ada Revi, yang kedua itu ada Jessica. Jessica itu mantap banget di pembawaannya, kayak santai banget dan banyak banget bahasan-bahasan yang penting. Ya, kayak seputar politik ataupun seputar kesehatan dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada Diva. Dan selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 1, yakni judulnya tentang sistem komunikasi, cara mengenal sistem komunikasi. Adapun anggota-anggotanya yaitu ada Friska, ada Syafril, Yunia, Cindy, Andini, Fatih, dan yang terakhir itu ada Ainun. Nah, kayaknya bakal seru dan bakal banyak banget pembahasan yang dibahas pada materi kelompok 1. Stay tune ya, gimana keseruan dan apa aja yang aku dapat di materi kelompok 1. Adapun pembahasan pertama yaitu tentang pengertian radio sebagai alat komunikasi. Nah, menurut Haikin, radio komunikasi merupakan radio communication refers to wireless transmission and reception of signals usually for audio data and control purpose. Nah, radio komunikasi mengacu pada transmisi dan penerimaan sinyal secara nirkabel ya guys, yang biasanya digunakan untuk keperluan suara, data, dan kontrol. Nah, selanjutnya itu ada sejarah dari radio komunikasi khususnya di Indonesia ya guys. Nah, jadi perkembangan awal radio di Indonesia itu pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1923. Nah, pada pemerintahan Belanda itu mendirikan Nirom ya singkatannya itu sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Nah, selain Nirom nih guys, ada beberapa stasiun radio swasta seperti Batavia Radio Vereniging atau BRV itu pada tahun 1925. Ada SRV 1933 dan masih banyak lagi deh radio-radio pada masa itu. Nah guys, kalian tahu gak sih ternyata ya radio itu punya organisasi loh. Nah, jadi salah satu dari organisasi radio komunikasi ya khususnya di Indonesia ya guys. Nah, itu yang pertama ada Radio Republik Indonesia atau RRI. Kalian tahu kan RRI apa? Yang di mana gitu. Di Banten juga ada tuh kan. Nah, selanjutnya itu ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. Gitu guys. Ternyata radio juga punya organisasi ya, aku juga baru tahu gitu pas kelompok pertama itu ngejelasin, kayak wow banget gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada proses komunikasi dalam jaringan atau radio komunikasi. Nah, gimana sih prosesnya gitu kan. Nah, sebelumnya kayaknya udah pernah disinggung deh ya, ini proses dari radio komunikasi itu kayak gimana. Nah, yang pertama itu pasti gagasan ya atau ide yang mau disampaikan kepada khalayak luas itu apa melalui institusi atau radionya gitu kan. Yang itu berupa pesan, itu bisa berbentuk kayak suara, himbauan ataupun ajakan gitu kan. Nah, lalu diteruskan melalui pemancar. Nah, pemancar itu sebagai alat transmisi ya.
Nah, dari pemancaran itu akan ada sinyal-sinyal yang dipancarkan melalui udara. Nah, pasti setelah itu akan sampailah kepada para receiver-receiver yang menerimanya. Kayak kurang lebih seperti itulah guys proses komunikasi dalam jaringan. Dan pun elemen-elemen utama dalam sistem telekomunikasi nih, yang pertama itu ada sumber informasi, yang kedua itu ada transmitter, yang ketiga itu ada media transmisi, yang keempat itu ada receiver atau penerima, yang terakhir itu ada tujuan atau destination. Nah, selanjutnya juga ada yang menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Nah, yang pertama itu ada jaringan kabel atau wired network. Yang kedua itu ada jaringan nirkabel atau wireless network. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada jaringan satelit. Nah, setelah kita tahu nih guys jenis-jenis dari jaringan telekomunikasi, mungkin selanjutnya aku mau ngasih tahu ke kalian semua karakteristik dari komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada komunikator yang bersifat institusional gitu kan. Yang kedua itu ada pesan bersifat publik, jadi bisa diketahui oleh publik. Media massa sebagai perantara. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenisnya nih, medianya apa aja gitu kan. Yang pertama itu ada televisi, radio, internet ataupun media sosial. Nah, yang keempat itu ada komunikan bersifat heterogen, lalu ada feedbacknya. Nah, feedbacknya itu nggak langsung ya guys, nggak kayak TikTok kayak lagi ngobrol gitu. Nah, di sini juga ngebahas tentang jenis-jenis dari frekuensi radio, fungsi dan juga contohnya. Nah, guys, perlu diketahui spektrum elektromagnetik itu terdiri dari berbagai gelombang energi. Nah, salah satunya yang sering kita dengar itu kayak frekuensi radio atau RF, radio frekuensi. Nah, frekuensi radio itu mencakup rentang dari 3 kHz hingga 300 GHz. Nah, dalam spektrum ini itu bisa dipakai di satelit, siaran televisi, radio amatir, komunikasi maritim, navigasi pesawat, dan juga jaringan seluler guys. Nah, adapun nih contoh-contoh dari frekuensinya. Yang pertama itu ada frekuensi sangat rendah. Itu ada dua ya guys, ada ILF dan VLF. Kalau ILF itu rentangnya dari 3 Hz hingga 3 kHz. Nah, kalau misalkan VLF itu dari 3 kHz hingga 30 kHz. Nah, ada frekuensi rendah atau LF 30 kHz hingga 300 kHz. Nah, frekuensi menengah atau MF 300 kHz hingga 3 MHz. Wow, gede banget ya, lumayan ya. Nah, frekuensi tingginya dari 3 MHz hingga 30 MHz. Nah, frekuensi sangat tingginya yaitu VHF yaitu 30 MHz hingga 300 MHz. Nah, frekuensi ultra tingginya, wah ada lagi nih ternyata. Ada UHF atau rentangnya itu dari 300 MHz hingga 3 GHz kayaknya ini ya. Frekuensi super tinggi yaitu SHF dari 3 GHz sampai 30 GHz. Wow, tinggi banget nih. Nah, yang paling terakhir itu ada frekuensi sangat-sangat tinggi yaitu EHF dari 30 GHz sampai 300 GHz. Nah, untuk contohnya kayak ini pemakaiannya frekuensi untuk apa? Itu aku kurang mengerti dan kurang tahu guys, soalnya pada saat penjelasan ini kelompok saya itu belum menjelaskan detail dan aku juga kurang memperhatikan ya. Jadi maaf banget, mungkin di lain kesempatan aku bakal jelasin. Wow, gak kerasa nih udah 7 menit lebih aku nemenin kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan, pendengar setia Salbrik Radio. Dan nantikan cerita-cerita lainnya dan materi-materi lainnya. Mohon maaf jika pada materi kali ini, pada pertemuan keempat kali ini itu ada kekurangan. Mungkin kedepannya aku akan mengevaluasi ya
kekurangan dari pertemuan ini, dan terus saksikan atau dengarkan keseruan lainnya hanya di 95,9 FM Salbrik Radio. Selalu terupdate dan bye-bye.